Shalom, kita bertemu kembali di dalam pembelajaran Sekolah Sabat Dewasa, dan pada kali ini kita telah masuk ke pelajaran yang ke-8 dalam kuartal yang ketiga di tahun 2021, dan pada petang hari ini kita amat bertua dan kita bersyukur juga kepada Tuhan oleh sebab kebersamaan tiga orang ahli panel yang tidak asing lagi bagi kita. Saya perkenalkan dengan terus menyapa mereka. Apa kabar Pastor Helmi Hazel Bale? Pastor kita di daerah Amburulan dan Parapat ya. Apa kabar Pastor? Kabar baik Elda, puji Tuhan. Ya, nampak berseri-seri ya. Baik, seterusnya saya ingin menyapa Shalom Elder Robert, apa kabarnya? Iya, terima kasih Elda. Kabar baik, puji Tuhan. Setakat ini masih lagi sehat. Oke, mudah-mudahan terus sehat supaya dapat melayani. Dan seterusnya Elder Rondal, apa kabar? Bagaimana? Terima kasih Elder Robert, puji Tuhan. Tuhan luar biasa, mampukan kita untuk terus dapat melayani. Terima kasih Elder Robert. Saya dapat melihat sinaran wajah yang begitu gilang gemilang, mau ada rahasia sebaliknya ya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Anda yang mendengar dan menonton siaran pembahasan Sekolah Sabat untuk pelajaran yang ke-8 ini, mari kita mulakan sesi perbincangan atau pembahasan ini dengan bersatu di dalam doa. Dan waktu ini saya ingin memberi menjemput ya Elder Robert untuk memimpin kita dalam doa ini. Silakan Elder Robert. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi ini, sebab dengan berkat Tuhan, kami sudah dapat bersama-sama untuk mempelajari firman-Mu di dalam pelajaran Sekolah Sabat. Kami berdoa Tuhan, agar malaikat Roh Kudus Tuhan dari surga memimpin kami sepanjang kami buat perbincangan hari ini, agar pelajaran ini kami dapat mengerti dengan kebijaksanaan dari surga, dan kami gunakan ia di dalam kehidupan kami, sementara kami menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Elder Robert untuk doa buka sebentar tadi. Baik, pelajaran kita pada kali ini sangat menarik sekali dengan judulnya Bebas untuk Beristirahat, dan ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gementar? Terdapat dalam Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sepanjang kita bersama di dalam pembahasan Sekolah Sabat kali ini, kita akan menjawab beberapa soalan yang sering bermain di dalam minda kita. Pertama, apa yang saya harus lakukan supaya saya bebas dari segala kesukaran? Apa yang saya harus tahu tentang penyakit fisikal, mental, dan spiritual? Dapatkah sakit saya ini benar-benar diselesaikan dengan mengikuti prinsip-prinsip kesehatan? Atau dapatkah orang Kristen menjadi tawar hati, tertekan, dan cemas? Pada pelajaran kali ini kita akan melihat apa penyebab penyakit, bagaimana membebaskan diri dari rasa bersalah, dan kemudian apa penyebab keputusasaan, apa kondisi keputusasaan itu sendiri, dan bagaimana untuk bangkit dan bangun sekali lagi pasca keputusasaan yang kita hadapi. Baik, untuk kita melihat lebih jauh pembelajaran Sekolah Sabat pada kali ini, mari kita teruskan untuk bertanya kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Pastor Helmi
Ya, Pastor. Eh, apa yang menjadi penyebab kepada banyak penyakit yang ada di dunia ini? Silakan, Pastor. Baik, terima kasih Elder Robit, moderator kita untuk kali ini. Nah, dalam pelajaran Ahad, dalam pelajaran sahabat kita yang bertajuk istirahat yang menyembuhkan, pelajaran ini dimulakan dengan dengan mengatakan bahwa rehat dan kesembuhan itu sangat berkait rapat. Kalau kita lihat di hospital, waktu melawat ataupun jam melawat dulu-dulu sebelum COVID ini kan, jam melawat itu selalunya pada waktu tengah hari. Jam-jam untuk para pesakit untuk makan tengah hari. Sebelah pagi, sebelah petang, selalunya bukan waktu untuk melawat. Karena saya pikir itu waktu yang dikhususkan supaya para pesakit itu boleh tidur. Waktu untuk recovery, orang putih bilang, untuk penyembuhan. Nah, tapi ada waktu-waktu saya pikir, saya pun pernah alami ini juga. Kadang-kadang waktu saya sakit, susah untuk tidur kadang-kadang. Apalagi kalau sakit itu sakit yang berat-berat sedikit, balik-balik bangun. Dan kadang-kadang terpikir-pikir juga, apa punca saya sakit supaya begini kadang-kadang. Nah, dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat, saya bacakan di sini, firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, kalau kita rujuk dalam tulisan Romo Buat, dalam buku Kerinduan Segala Zaman, ataupun Desire of Ages, muka surat 267 hingga muka surat 271, disebutkan di sana ataupun dituliskan di sana tentang kondisi sebenar orang yang sakit lumpuh ini. Nah, dituliskan di dalam buku Romo Buat ini bahwa si pesakit lumpuh ini sebenarnya mempunyai masa silam yang agak gelap, yang agak kurang baik, di mana dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga kehidupannya yang penuh dosa itu telah membuatnya jatuh sakit seperti itu. Dan sekarang ini dia harus menanggung akibat daripada perbuatan-perbuatannya di masa yang lalu. Dan itulah yang diperkatakan oleh para pemimpin agama pada waktu itu. Nah, pada saat si pesakit lumpuh ini terdengar tentang hal ini, saya pikir itu memberikan stres yang agak besar kepada dia. Dan oleh karena itu, sukar untuk dia beristirahat. Karena balik-balik terpikir saja tentang waktu-waktu yang lalu. Kehidupan dia di waktu yang beberapa tahun yang lepas, tentang betapa kehidupannya begitu tidak baik sekali. Nah, oleh karena mungkin menurut kita punya pelajaran sekolah sahabat, oleh karena pikirannya yang seperti itu, dia mengalami hal-hal itu menghantui pikiran dia, itu membuatkan dia tidak mendapat rehat yang berkualiti. Nah, saya berhenti di sana sebab nanti akan disambung oleh Elder Ronald selepas ini. Nah, apa yang kita dapat lihat di sini? Pertama, penyakit dan kesakitan itu tidak ada di dalam rencana Tuhan sewaktu penciptaan. Itu semua adalah hal-hal yang asing sewaktu penciptaan. Penyakit dan penderitaan hanya muncul setelah masuknya dosa ke dalam dunia kita ini. Nah, itulah sebabnya mengapa Tuhan memberikan prinsip kesehatan kepada kita di dalam Alkitab. Nah, walaupun kita berdosa dan jatuh sakit, Tuhan sedia prinsip-prinsip ini supaya kita boleh ikut dan kita boleh menjaga kita punya kesehatan. Namun begitu, tidak bermaksud kalau kita ikut semua prinsip kesehatan ini kita akan langsung bebas daripada penyakit. Ada waktu-waktunya juga kita terpaksa
menderita juga mungkin penyakit-penyakit. Tapi berita baiknya, kalau kita sakit, Tuhan sentiasa ada untuk kita. Dia sentiasa bersedia, dia sentiasa ada untuk kita datang kepada Dia, untuk beristirahat di dalam Dia, dan mendapatkan kesembuhan di dalam Dia, di dalam Tuhan kita. Jadi sampai di situ isi daripada pelajaran hari Ahad, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pastor untuk penjelasan yang sungguh luar biasa tadi. Dan oke, kita masih bercerita tentang orang yang sakit tadi, yang telah disebutkan oleh Pastor Helmi sebentar tadi. Baik, kalau kita lihat dalam Markus pasal 2 ayat yang kelima, saya kutip ayat yang ini di penghujungnya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya persilakan Elder Ronald untuk memberikan huraian kepada kita, penerangan kepada kita, apa kaitan sakit orang itu dengan dosa-dosanya? Atau dalam kata lain, bagaimana kita dapat dibebaskan dari pertama rasa bersalah dan yang kedua dari penyakit? Silakan Elder Ronald. Terima kasih Elder Robert, kesempatan yang indah untuk kita dapat bersama-sama dalam pembelajaran sebuah sahabat ini. Kalau kita melihat apa yang Elder Robert katakan dalam Markus pasal 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, kita melihat ada pelbagai cara ataupun ada berbeza-beza cara Yesus menyembuhkan. Kalau kita melihat atau kalau kita mendengar, ada yang dia katakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Kemudian ada juga yang dia katakan, "Pulanglah, anakmu telah sembuh." Dan di dalam ayat ini dia katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dalam peristiwa ini, Yesus mengetahui apa yang ada dalam hati orang-orang Farisi pada waktu itu. Karena bagi mereka, hanya Tuhan yang boleh mengampuni. Mereka tidak tahu yang Yesus itu juga sebenarnya adalah Tuhan. Dan dalam kondisi ini, Yesus melihat akar daripada segala penderitaan, segala penyakit, segala kesengsaraan yang ada di dunia ini, oleh karena kita tinggal di dalam dunia yang berdosa. Pendek kata, akar daripada penyakit, akar daripada kesengsaraan, dan akar daripada segala kesusahan kita adalah dosa. Dan apa yang Yesus mau pada saat ini atau dalam peristiwa ini, Yesus tidak terus menyembuhkan fisikal, tetapi pertama-tama Yesus menyembuhkan penyebab daripada penyakit itu. Yang dikatakan di sini merawat akar, yaitu dosa sendiri. Pengampunan atau menghapuskan akarnya terlebih dahulu, yaitu dosa, adalah sesuatu yang sangat mendalam mendahului penyembuhan fisikal. Nah, kita melihat di sini, walaupun pengampunan itu bukanlah satu yang boleh kita lihat secara mata kasar, namun ia amat bernilai. Pengampunan, sehingga kita melihat nilai pengampunan itu sehingga telah mengorbankan Yesus di atas kayu salib. Dan untuk menunjukkan kuasa dan realiti pengampunan, setelah Yesus menyelesaikan atau mencabut akarnya, akhirnya Yesus memilih untuk menyembuhkan penyakit fisikal daripada orang yang lumpuh itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, pengampunan mempunyai nilai yang sangat tinggi sehingga mengorbankan Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya
wajar untuk kita selesaikan ataupun memohon keampunan terlebih dahulu sebelum kita mohon kesembuhan sama ada penyakit rohani atau penyakit fisikal kita. Jadi kita dapati di sini bahwa mendahului penyembuhan penyakit rohani dan penyakit fisikal, haruslah kita selesaikan penyebabnya dengan datang kepada Tuhan dan memohon keampunannya terlebih dahulu. Kembali kepada moderator. Terima kasih Elder Ronald untuk penjelasan kesinambungan daripada apa yang telah diterangkan oleh Pastor Helmi sebentar tadi. Baik, kita terus melangkah kepada pelajaran kita yang seterusnya. Ya, kalau kita lihat pelajaran kita yang seterusnya ini juga satu bahagian yang sangat penting. Kita masuk kepada individu kedua yang disebutkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu Elia. Baik, Elia adalah seorang yang perkasa, yang tadinya dengan berdoa saja menurunkan api dari surga dan membakar korban bakarannya, dan terbuktilah bahwa kuasa Tuhan mengatasi kuasa nabi-nabi Baal yang 450 di atas Gunung Karmel itu. Namun, ketika dia diugut oleh Isabel, istri atau permaisuri Ahab, Raja Ahab, maka dia melarikan diri. Baik, terus saja kepada Elder Robert, apakah yang telah menyebabkan keputusasaan tiba-tiba menguasai diri Elia yang tadinya sangat kita nampak bersemangat untuk menegakkan kebenaran dan menegakkan kesucian Tuhan itu. Silakan Elder Robert. Ya, terima kasih moderator kita, Elder Robert. Soalan yang sangat baik sekali. Dan untuk kita memahami pelajaran pada hari Selasa ini, saya terus saja kepada soalan Elder Robert yang mengatakan, apakah yang menyebabkan keputusasaan sehingga Elia lari? Nah, di dalam pelajaran kita di sini mengatakan bahwa pada waktu peristiwa berlaku di Karmel, yaitu apabila ratusan nabi palsu yang telah dibunuh, selepas peristiwa itu Elia telah menghadapi ataupun diancam bunuh oleh Isabel. Dan keadaan ini sebenarnya mengatakan bahwa bukan Elia ini takut ataupun tidak ada iman, tetapi dia melarikan diri sebab dia sangat-sangat rasa tertekan. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 10 mengatakan bahwa jawabnya, aku berkata segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu. Ini membuktikan bahwa Elia bukan takut atau kurang iman, tetapi dia melarikan diri daripada ancaman bunuh oleh Isabel ketika itu. Nah, saudara sekalian, Elia mencari satu tempat untuk mencari ketenangan atau satu istirahat. Dan inilah yang dilakukan oleh Elia di sini. Baik, apa yang saya ingin sampaikan di dalam pelajaran pada pagi ini, pada saat kita menerima tekanan, jangan sahaja kita berharap atau bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Tetapi apabila kita menghadapi sesuatu tekanan, haruslah kita menghadapi tekanan itu dengan kebergantungan kepada kuasa dan pimpinan Tuhan. Yang kedua, di dalam laporan kesehatan ataupun WHO mengatakan bahwa selalu berlaku penyakit disebabkan oleh tekanan. Sebab tekanan ini katanya tidak ada
simptom atau gejala. Dan ramai orang apabila menghadapi tekanan, dia akan mencari penyelesaian atau lari daripada masalah itu dengan pelbagai cara. Ada orang yang mengambil obat-obatan, ataupun mengambil alkohol, ataupun ada yang berbagai cara-cara untuk mengelakkan tekanan ini. Tetapi pelajaran kita hari ini sekali lagi saya mengatakan bahwa setiap kali apabila kita menghadapi masalah atau tekanan, harus bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang saya dapati pelajaran pada ketika ini berdasarkan kepada Nabi Elia ialah apabila seseorang itu menghadapi tekanan, maka kita janganlah kita mematahkan semangat orang yang menghadapi situasi itu. Tetapi marilah kita mendorong orang yang menghadapi itu supaya mereka bangkit seperti yang berlaku pada Elia. Terima kasih Elda, kembali. Terima kasih Elder Robert untuk huraiannya sebentar tadi, sungguh sangat bermakna bagi kita. Ya, kita lihat bahwa pada plot ini Elia sebenarnya melarikan diri menurut keterangan tadi karena dia mau mencari istirahat. Malangnya pada waktu itu dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencari istirahatnya. Baik, masih lagi bercerita tentang Elia dan kita masuk kepada plot yang seterusnya dan sebentar lagi kita akan bersama dengan Pastor. Dan bahagian ini kita lihat ya Pastor Helmi bahwa di dalam kondisi Elia dalam keadaan keputusasaan ini, apa yang Pastor dapat lihat dan apa yang kita boleh pelajari daripada situasi keputusasaan yang sedang melanda diri Elia ini. Silakan Pastor. Terima kasih Elda. Saya akan langsung kepada soalan tadi. Nah, dalam pelajaran hari Rabu yang bertajuk terlalu letih untuk melarikan diri, dan memang penat Benny kan, berapa minggu yang lalu sebelum kami berehat sebentar, saya dan Mrs. berhenti sebentar untuk berjogging. Lepas sebulan kami berjogging tanpa berhenti-berhenti, lepas jogging 2 km, masih juga letih. Maksudnya meletihkan Benny, melarikan diri ini, berlari semua kan. Nah, dalam pelajaran Rabu, kita dapat lihat di sini ada 2 doa Elia yang didoakan di 2 tempat yang berbeza, tapi dengan mood yang berbeza. Doa Elia di Gunung Karmel sewaktu dia kalau bilang bertanding, bukan juga bertanding kan, waktu dia sedang mempertahankan Tuhan di hadapan para nabi Baal. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 37, saya bacakan ayat ini. Ayat ini berkata seperti ini. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Nah, doa yang pertama ini adalah doa yang penuh iman. Namun begitu, dalam doa yang kedua, sewaktu Elia dalam pelarian pada waktu ini, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 berkata seperti ini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Nah, doa-doa yang disampaikan ataupun didoakan oleh orang yang sama, oleh Nabi Elia, namun yang pertama tadi dengan penuh iman, yang kedua doa seorang yang putus asa. Nah, pelajaran sahabat kita pada sahabat kali ini menjelaskan bahwa Elia sadar tentang
keadaan dirinya yang sama seperti nenek moyangnya. Dalam arti kata mereka gagal untuk membawa reformasi iman kepada bangsa Israel. Sedangkan pada waktu itu Elia boleh saja membuat ataupun melakukan reformasi iman itu, oleh karena terbukti Tuhan yang disembah oleh Elia itu adalah Tuhan yang benar. Namun oleh karena seperti yang dikatakan oleh Elder Robert sebentar tadi, oleh karena ada ancaman bunuh dari Isabel, dia terpaksa melarikan diri. Ada peluang, tapi dia lari. Dan oleh karena itu dia terlepas peluang itu dan timbul rasa, oh saya ini seorang yang gagal. Oke. Nah, dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita bahwa pada waktu itu Elia sedang mengalami kemurungan. Merasakan yang dia adalah seorang yang gagal. Oke. Murung, depresi pada waktu itu. Dan satu faktanya di sini ialah semua kita boleh saja mengalami pengalaman yang sama, depresi, tekanan. Dan bahayanya di sini juga ialah sama seperti Elia, kita juga mungkin, saya harap tidak, tapi kita juga mungkin dalam depresi itu boleh saja berpikir untuk menamatkan riwayat hidup kita. Dan ini saya pikir satu yang sedang berlaku sekarang ini. Di musim-musim PKP ini kita melihat case bunuh diri meningkat sangat tinggi sekali case-nya di Malaysia saja. Kenapa? Saya percaya itu adalah karena stres, karena depresi juga, karena kemurungan. Nah, namun kita melihat bahwa penyembuh besar kita, Tuhan yang kita sembah itu tidak berminat untuk menghukum Elia pada waktu itu. Sebaliknya, Tuhan memberikan jalan keluar kepada Elia. Tuhan sangat mengetahui keadaan Elia, apa puncanya. Dan Tuhan juga tahu bagaimana jalan penyelesaian untuk masalah Elia ini. Apa yang berlaku, Tuhan tidak mendesak-desak Elia untuk langsung berlutut, oh Elia berlutut berdoa. Tuhan tidak paksa Elia untuk melakukan itu. Saya tidak katakan jangan berdoa, ya doa itu penting. Tapi dalam case Elia, Tuhan tidak tidak memaksa-maksa Elia untuk melakukan itu. Sebaliknya apa yang Tuhan lakukan? Kalau kita teruskan membaca pasal 19, sebaliknya Tuhan menyediakan makanan, menyediakan minuman, dan Tuhan suruh Elia untuk beristirahat, tidur dengan nyenyak. Dan selepas itu nanti saya percaya akan dibahas oleh Elder Ronald apa yang berlaku berikutnya. Dia akan menyambung dia punya pelayanan. Selepas itu, obat yang Tuhan berikan ialah istirahat. Makan dulu, minum dulu, baru sambung pelayanan. Nah, saya suka untuk ambil dua petikan yang terdapat dalam pelajaran hari Rabu ini. Yang pertama saya bacakan, petikan ini berkata seperti ini. Tetapi kadang-kadang dia harus menunggu sehingga kita berhenti berlari. Hanya setelah itu dia boleh campur tangan. Kita relax sebentar, jangan terlalu pikir tentang hal itu, barulah Tuhan boleh masuk ke dalam hidup kita, dalam hati kita untuk campur tangan. Yang kedua, petikan yang kedua berkata seperti ini. Kadang-kadang orang yang lemas menjadi sangat bingung sehingga mereka akan bergumul dengan pengawal penyelamat. Pengawal penyelamat itu kemudian terpaksa berundur seketika dan menunggu waktu untuk menyelamatkan, yaitu menunggu sehingga mangsa itu tidak sadarkan diri. Nah, saya pikir kadang-kadang ataupun dalam banyak hal Tuhan juga seperti itu. Tuhan tahu bila waktu yang sesuai dan bagaimana caranya untuk menolong, dan juga intervensi dari Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya dan juga dengan cara yang tepat, sama seperti yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Elia pada waktu itu. Jadi sampai di situ yang saya dapat kongsikan untuk pelajaran hari Rabu ini. Saya kembalikan kepada moderator kita, Elder Robert. Terima kasih Pastor Helmi. Saya berpikir-pikir ya, apabila mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini, bayangkan hari sebelumnya mereka di Gunung Karmel. Sesudah itu dia berlari lebih kurang 60 lebih kilometer bersama dengan Raja Ahab sampai ke istananya. Belum sempat tidur, datang ugutan untuk bunuh. Ya,
Dan pada waktu itu dia sudah secara fisikal terlalu penat. Dan akhirnya dia berlari lagi sehari perjalanannya menuju ke dalam gurunnya. Dan itu membuatkan dia sangat-sangat letih. Baik, kita sampai kepada plot cerita di mana dia tertidur dan kemudian dia dibangunkan oleh malaikat utusan Tuhan untuk makan dan tidur dan lepas itu bangun dan makan lagi. Oke, di dalam situasi pelarian, melarikan diri maksud saya, dan akhirnya Tuhan bangunkan dan membiarkan dia istirahat. Elder Ronald, apakah yang seterusnya berlaku kepada Elia ketika dia sudah memiliki kesegaran fisikal pasca memakan hidangan dan minuman yang disediakan oleh Tuhan melalui utusan malaikatnya? Silakan Elder Ronald. Makasih Elder Robert. Istimewanya pelajaran sekolah sahabat kita kali ini ialah di bahagian yang pertama kita dapati ada kesinambungan satu demi satu. Dan di bahagian yang kedua tentang Elia ini daripada Elder Robert, Pastor, dan sebentar saya akan jelaskan. Sangat menarik kesinambungannya itu ya. Tapi saya tidak mengambil masa yang panjang untuk plot di bahagian saya. Kalau kita tengok, seperti yang Elder Robert jelaskan, Pastor jelaskan, Elia sangat penat. Sangat penat. Dan dia sudah terfikir untuk, kita gunakan bahasa yang mudah, bagus lagi saya mati, dia bilang Mbak Elder Robert. Lebih kurang begitu. Bayangkan itu. Kemudian Elder Robert tadi sudah katakan selepas dia punya pemikiran begitu, kita dapati bahwa Tuhan tidak meninggalkan Elia. Selepas dia berehat, dibangunkan, pastor kata disediakan makanan, selepas dia berehat semula, bangun semula, dan dia sudah mendapat tenaga daripada makanan yang disediakan oleh Tuhan. Pertama, kalau kita melihat, Elia memilih jalan sendiri, tanpa pimpinan Tuhan. Pastinya kita dalam pelarian, rasa bersalah, tidak dipimpin oleh Tuhan, pelbagai pemikiran-pemikiran yang timbul di dalam hati kita, bahkan mungkin hal kematian itu sangat dekat di dalam hati kita. Apabila kita mengandalkan segalanya di dalam diri kita yang tidak punya kemampuan sebenarnya. Tetapi ketika Tuhan menyediakan jalan bagi kita dan kita merelakan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan, seperti Elia, kalau kita melihat ayat yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Dia berjumpa dengan Tuhan di situ, dan seperti yang dalam perbincangan tadi, Elder Robert katakan, fase kedua, plot yang berikutnya, arahan Tuhan, ataupun sesuatu yang Elia harus lakukan setelah ia berjalan bersama dengan Tuhan, setelah Tuhan menuntun dia, dan dia merelakan diri dia untuk dipimpin. Dan perlu dia kembali untuk mengurapi Raja Hazael, yaitu Raja Israel. Dan juga mengurapi Elisa sebagai pengganti kepada Nabi Elia. Dan pastinya, saya ingin membacakan yang ini, saya pikir sangat menarik. Bagi Elia, tidak akan ada kematian dalam keadaan berputus asa. Wah, sangat menarik ini ya. Tidak ada kematian bagi Elia yang sedang berputus asa di bawah pohon ara. Melainkan, dia akan menaiki kereta berapi dengan kuda berapi menuju ke satu istirahat yang kekal abadi di surga. Seperti yang kita tahu, Elia tidak mengalami kematian dan diangkat Tuhan ke surga, dan disitulah istirahat Elia yang abadi dan
sangat nyaman istirahatnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengambil jalan sendiri, kita akan menemui jalan buntu, bahkan seperti yang saya katakan tadi, mau saja kita mati. Tetapi ketika kita merelakan Tuhan memimpin kita, pasti kita akan mendapat satu istirahat yang abadi. Seperti Elia. Kembali kepada moderator kita. Terima kasih Elder Ronald sudah pun menjelaskan kepada kita fase akhir daripada pelayanan Elia sebenarnya yang berakhir dengan satu peristiwa yang sungguh luar biasa apabila Tuhan mengangkat dia ke surga dengan mengendarai ya kuda berapi dan juga chariot ya dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Jadi kita melihat bahwa di dalam pelajaran kali ini yang sesungguhnya diikat oleh tajuk bebas untuk beristirahat itu mempunyai dua kandungan cerita, yaitu cerita seorang yang lumpuh dan juga dari Elia sendiri. Jadi bagaimana Pastor Helmi boleh kita simpulkan apakah dapatan kita untuk pelajaran pelajaran ke-8 pada kali ini supaya ianya benar-benar dapat kita pahatkan di dalam hati kita. Silakan Pastor untuk rangkumannya. Baik, terima kasih Elda. Nah, untuk rangkuman kita punya pelajaran kali ini, saya suka untuk melihat, waktu saya baca-baca kita punya pelajaran, saya jumpa ini bahagian penerapan hidup di dalam komen guru, dan saya pikir ini sangat sangat baik untuk kita perhatikan. Pertama, dikatakan seperti ini. Adalah sangat penting agar kita tidak menghakimi ketika orang sakit. Walaupun penyakit itu mungkin disebabkan oleh pilihan gaya hidup yang buruk, tapi kadang-kadang tidak semestinya demikian. Walaupun penyakit dan kesakitan terjadi akibat dari pilihan pribadi seseorang, teladan Yesus menunjukkan bagaimana merawat orang yang menderita. Tidak ada bezanya bagi Yesus walaupun orang lumpuh itu telah menjalani kehidupan yang penuh dosa. Nah, melihat kepada contoh yang Yesus sudah berikan, kita harus melayan semua orang yang datang kepada kita dengan cara yang sama. Nah, saya masih ingat di kampung dulu ada satu orang tukang urut yang sangat hebat. Pada saat terutama kalau lelaki yang datang berjumpa dengan tukang urut ini, kalau sakitnya di kaki, soalan pertama dia tanya, "Kau main bola kah?" Dia bilang, "Kalau main bola saya tidak mau urut. Itu penyakit yang kamu cari sendiri." Nah, bagian penerapan dalam kita punya pelajaran filsafat untuk kesimpulan yang saya ambil pada kali ini mengatakan siapapun yang datang kepada kita, apapun kisah hidupnya yang lalu, apabila kita melihat kepada contoh Yesus, kita tidak seharusnya membeza-bezakan orang itu. Nah, apa yang kita boleh buat sebagai saudara seiman ataupun sebagai orang-orang Kristen dalam hal ini, memang kita tidak boleh kita tidak ada kuasa menyembuhkan seperti Yesus, tapi kita boleh mendoakan dia. Dan sama seperti 4 orang sahabat tadi yang membawa si pesakit lumpuh tadi untuk berjumpa dengan Yesus, kita juga harus lakukan tugasan yang sama, membawa orang-orang yang sakit ini untuk berjumpa dengan Yesus. Sama seperti yang dikatakan oleh Elder Ronald sebentar tadi. Akar dari penyakit itu yaitu dosa harus orang putih bilang harus ditackle terlebih dahulu, harus disembuhkan terlebih dahulu. Dan kita memegang ataupun memikul tanggung jawab ini, membawa orang-orang, membawa jiwa-jiwa kepada Yesus agar akar sakit itu pertama-tama akan dapat disembuhkan terlebih dahulu. Nah, dalam hal seperti Elia pula, di mana depresi ataupun tekanan dan stres mengancam kehidupan dia ataupun sangat menekan dia pada waktu itu. Biasanya orang-orang yang stres ini, yang depresi ini, apa yang mereka perlukan ialah orang yang sudi untuk mendengar permasalahan mereka. Tidak semestinya kita dapat memberikan mereka jalan penyelesaian. Tapi orang-orang seperti ini biasanya perlukan orang yang sudi untuk mendengarkan
dorang punya luahan. Kita juga boleh menjadi orang itu. Orang yang mendengarkan. Nah, kalau ada mungkin yang sedang menonton siaran ini pada saat ini, menonton program ini, yang mungkin sedang depresi pada saat ini, carilah kami di sini. Saya pikir kami semua di sini sedia untuk membantu, untuk mendengarkan. Mungkin kami tidak akan dapat kasih kamu jalan penyelesaian, tapi kami sudi untuk mendengar apa keadaan kamu, apa situasi kamu. Nah, sebagai gereja Tuhan, kita semua di sini tidak senang melihat anggota-anggota gereja sakit depresi sama seperti Elia. Nah, dan satu yang semua orang boleh lakukan ialah kita boleh mendoakan sesama kita. Orang-orang yang sakit, mungkin sekarang ini kita ada dalam kita punya list doa yang didoakan. Mungkin sahabat-sahabat yang sedang sakit. Baru-baru ini saya sangat terkejut. Salah seorang sahabat baik saya, seorang pendeta, saya mungkin tidak perlu sebutkan di mana. Sekarang ini sedang sakit, tapi semakin baik sekarang, semakin pulih karena dijangkiti COVID-19. Dan kami mendoakan dia. Dan ini satu bahagian yang semua anggota gereja boleh terlibat. Kita semua, kamu dan saya, boleh terlibat dalam hal ini. Jadi untuk kesimpulan, sampai di situ saja yang saya dapat kongsikan. Saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih Pastor Helmi untuk kesimpulan sebentar tadi. Saya ingin membaca satu ayat yang tertulis dalam Prophet and Kings, tulisan Ellen G. White. Di sini dikatakan, di dalam pengalaman semua orang ada masanya terjadi kekecewaan yang menusuk dan tawar hati sama sekali, dan hari-hari bila kesusahan menimpa dan sukar untuk mempercayai bahwa Allah masih tetap menaruh belas kasihan kepada anak-anaknya yang terlahir di atas dunia. Hari-hari bila susah menggoda jiwa sampai tampaknya maut mau merenggut nyawa, maka dalam keadaan yang demikian banyaklah yang kehilangan pegangan mereka kepada Allah sehingga menjadi hamba kebimbangan, perhambaan, ketidakpercayaan. Dapatkah kita pada saat-saat begini dengan pandangan rohani mengerti akan jaminan-jaminan Allah? Kita harus melihat malaikat-malaikat berusaha menyelamatkan kita dari diri kita sendiri, bergumul untuk menanamkan kaki kita ke atas suatu landasan yang lebih kukuh daripada bukit-bukit kekal dan iman yang baru, hidup yang baru, dan yang memancar sekarang. Ini petikan daripada tulisan Ellen G. White yang mungkin juga boleh menjadi pelengkap kepada kesimpulan yang telah dibuat oleh pastor sebentar tadi. Kita telah melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini, yaitu sahabat yang ke-8 di dalam kuartal yang ketiga di tahun 2021, dan pelajaran kali ini saya mohon agar setiap pendengar dan juga penonton akan mengambilnya sebagai kekuatan untuk menghadapi situasi ketidaktentuan dunia, terutama apabila kita dibayangi dengan ketakutan oleh COVID-19 dan ancaman-ancaman sakit penyakit yang lain. Jadi kita bebas beristirahat di dalam Yesus. Ya, kita beristirahat di dalam Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau yang mengasihi kami dengan kasih surgawi yang sungguh luar biasa. Engkau juga yang berkuasa dan yang mempunyai kehidupan kami. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan ucap syukur dan terima kasih sebab Engkau telah menyediakan bagi kami narasumber yang telah memperjelaskan kepada kami bagaimana tips untuk mendapat istirahat yang sebenar di dalam kasih-Mu dan di dalam perlindungan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, setiap kami yang ada di dalam ruangan perbincangan maya ini, juga seluruh pendengar dan juga penonton yang menyaksikan perbincangan ini, dapat dikuatkan dan dapat diberikan inspirasi baru bagaimana untuk mendapat istirahat yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu.
Dan terima kasih karena Engkau menjawab doa kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, begitulah kita telah perbincangkan bersama pelajaran yang ke-8. Kami bersama-sama dengan Tingkan Media berharap bahwa seluruh penonton dan pendengar akan diberkati dengan pelajaran yang telah kita sediakan ini menerusi channel Tingkan Media. Tingkan yang sentiasa membawa kepada kita firman Tuhan untuk kekuatan pribadi dan jemaat kita. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pastor Helmi bersama-sama dengan beliau, Elder Robert dan Elder Ronald atas kebersamaan mereka untuk memberikan ulasan yang begitu baik di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kali ini. Tuhan memberkati, sampai kita berjumpa lagi. Shalom kepada semua.